Setiap bulan aki memberi yang 30 juta untuk keluarga suamiku. Hanaya karena aki sakit dan istirahat selama seminggu, mereka langsung menaibetki benale. Aki tertawa sinis dan menghentikan yang bulanan itu. Mulai sekarang makan tanah saya sana. Namaki kirana. Sampai detik ini, setiap kali aki mengingat hari itu, dadaki masih terasa sesak. Seolah ada yang meremasnya dengan kuat. Hari itu adalah hari di mana aki sadar bahwa di dunia ini ada orang-orang yang bisa menerima yang selama bertahan-tahan, menganggap pengorbananmu sebagai hal yang wajar. Lalu begitu kau jatuh sakit selama seminggu, mereka bisa langsung berbalik muka dan menaibetmu parasit. Aki sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Sejak menikah, rasanya aki tidak pernah berani menelantarkan pekerjaanku. Ada kalanya aki tetap memiliki laptop dan bekerja hingga larut malam meski sedang demam. Ada kalanya setelah menerima infus di klinik, aki langsung kembali ke kantor untuk menandatangani berkas yang tersisa. Bukan karena aki gila jabatan atau harta, tapi karena aki paham betul. Jika aki sedikit saya lengah, selera roda kehidupan di belakangki akan langsung macet. Aki tidak hanya menanggung diriku sendiri, tapi juga selera keluarga suamiku dengan yang hasil keringat dan air mataki. Selama hampir 2 tahun, setiap bulan aki rutin mentransfer 30 juta ke keluarga suamiku. Tidak ada yang menudungkan pisau keluarga. Tidak ada juga surat itang-pitang yang sah. Tapi aneh sekali rasanya, setiap tanggal 5 ponsel ibu mertuaki ibu lastre pasti menolak tepat waktu. Kadang beliau bertanya menander bulan ini kami sibuk sekali ayah, sampai lupa sesuatu. Kadang ada parkirina yang mengirim pesan. Mbak Kirana, ibu lagi perlu yang untuk bayar beberapa tagihan. Sementara suamiku, Bima Hanaya akan berkata dengan nada ringan, sayang, tolong transfer lebih awal, ayah, biar ibu tidak perlu mengingatkan. Lama-kelamaan tindakanku memberi yang bukan lagi sebuah bantuan, itu berubah menjadi semacam kewajiban tak terlihat. Jika aki mentransfer, tidak ada yang berkomentar. Dianggap sudah seharusnya. Jika aki telat 1 atau 2 hari, raut muka semua orang di rumah langsung berubah masam. Ada bulan-bulan di mana aki lelah luar biasa. Baru selesai rapat, aki langsung membuka aplikasi banking untuk mentransfer yang, lalu tidak di dalam mobil sambil menghela napas sendirian. Tapi saat itu aki masih selalu menghibur diri sendiri. Sudahlah, kita ini saat keluarga. Aki pernah lebih, jadi aki berbagi. Asalkan keluarga reken itu sudah cukup. Sampai pada minggu itu, aki benar-benar jatuh sakit. Bukan sekadar demam atau flu biasa, tapi aki timbang karena kelelahan setelah berhari-hari bekerja dengan tensi setting gesenar getar. Aki demam tinggi terus-menerus. Tubuhku lemas tak bertenaga. Dokter memaksa ki istirahat total setidaknya selama 7 minggu jika tidak mau pingsan di kantor. Berbaring di tempat tidur, kepalaku pesing keliling. Tangan dan kakiku linglai. Selama 7 hari itu, jujur saya aki bahkan tidak pernah tenaga untuk memegang ponsel dengan benar, apalagi memikirkan apakah sudah tanggalnya mentransfer yang atau belum. Pada hari di mana kondisiku sedikit membaik, meski badan masih terasa remuk, aki memaksakan diri turun dari tempat tidur untuk minum. Kipikir setidaknya setelah 7 minggu terbaring sakit, akan ada yang bertanya dengan tulus. Saat kalimat saya sudah cukup seperti nak. Sudah baikan atau sayang badanmu sudah enakan. Tapi tidak. Begitu aki melangkah mendekati ruang keluarga, aki mendengar suara ibu mertuaki yang lantang dan tajam seperti selet. Ibu lastre duduk di sofa sambil memetiki sayur dan mendengus dengan. Sakit kima seminggu, tapi berbaringnya kayak orang baru bangkit dari kiber. Memang dasar mental benale makanya lema begitu. Aki tertekan de balik dinding mengira aki salah dengar. Tapi sebelum aki pilih dari keterki tangki, Rina sudah menempali dengan tawa sinisnya. Ayo, terus yang bulannya bulan ini dari mana lagi bi? Pasti sudah habis kemampuannya. Sebentar lagi juga bakal menada tangan ke kita.
Aki menoleke ara suamiki. Bima didek de sana memegang ponsel dengan vaya. Data. Dia tidak meniger ebinea, tidak memarai adiknea, dan sama sekali tidak mengikapkan saati kota pen entik membelaki. Ang paling membiat hatiki membeki adalah dia hanya menghang gekbelan. Sebuah anggekan ang sangat ringan, tapi cukup entik membiat ki paham bahwa di dalam hatinaya dia juga berpikir demikian. Semenghi aki sakit, tidak pikir ya, tidak mentransfer yang, dan de mata selire keliarga ini, aki langsung berubah dari menanti berbakti menjadi benali. Saat itu aki merasakan dengan ang menyalar dari iyeng kepala sampai iyeng kaki. Bukan lagi karena demam, tapi karena hinan. Hinan ang membiat kerongkong hangki terasa pahit dan jantungki seperti diremas hang hancur. Segala pengorbananki mentransfer yang diam-diam, segala kesabaranki menelan senderan. Segala malam de mana aki terjaga sampai jam atau pagi akhir keesokan harinya bisa mengkirimkan yang itu tepat waktu untuk keluarga suamiki. Ternyata semuanya tidak ada artinya dibandingkan dengan semenghi aki terbareng karena kelelahan. Aki melangkah masuk ke ruang keluarga. Begitu suara sandalki menainte lantai, ketige orang itu serempak mengangkat kepala. Ibu mertuaki sedikit kaget, tapi dengan cepat memasang kembali vaya datarnya. Rina menairingai, sementara Bima tetap diam seperti patung. Aki menatap mereka satu persatu lalu bertanya langsung dengan suara ang begitu tenang sampai Aki sendiri merasa aneh. Kalian tak bilang siapa ang benale? Suasana yeneng selama satu detik. Hanya satu detik. Lalu Rina tertawa lebih dili disisel oleh ibu mertuaki. Tawa mereka begitu menakutkan. Seolah Aki baru saya mengikapkan sesuatu yang sangat menggelikan. Ibu lastre menandarkan pinggangnya ke sofa berdekak. Loh, kok ya de sivot begitu? Kena ada hati Baru semenghe tidak menghasilkan yang saya sudah begini. Bagaimana nanti kalau berhenti kerja selamanya? Siapa yang mau kasih makan? Aki menoleh ke arah Bima. Aki masih memberinya satu kesempatan terakhir. Cukup satu kalimat saya. Satu kalimat bahwa isapan ibunya keterlaluan. Tapi tidak. Bima menghindari tatapanki dan melontarkan kalimat tak ase. Ibu bicarakan ada benarnya juga. Kami juga harus introspeksi diri. Mendengar itu, Aki merasa semua ang ada di dalam diriku padam seketika. Tidak ada lagi rasa sakit hati, tidak ada lagi keinginan untuk menangis, tidak ada lagi hasrat untuk berdebat. Aki hanya merasa letih pada diriku sendiri. Dengan gerakan lambat, Aki mengeluarkan ponsel di hadapan mereka, membuka aplikasi banking, dan membatalkan perintah transfer otomatis yang sudah terpasang selama ini. Tanganki tidak gemetar, wajahki juga tidak berubah. Selesai. Aki mengangkat kepala, menatap liris ketige wajah yang mulai berubah di hadapanki, lalu tersenyum. Mulai sekarang, kataku perlahan. Setiap kata yate dengan jelas seperti batu yang diempaskan. Kalian makan tanah saya sana. Selire ruangan membeki. Ibu mertuaki membelalakan mata. Tangannya yang sedang memegang cairan berhenti di udara. Rina ternganga sementara Bima pikat pasi. Untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, Aki melihat tatapan mereka bukan lagi tatapan meremehkan. Itu adalah tatapan panik. Tapi sayang sekali semuanya sudah terlambat karena mereka tidak tahu bahwa keputusan yang baru saya ambil hanyalah awal dari hari-hari di mana mereka harus membayar semuanya. Melihat wajah pikat ketige orang di hadapanki, tiba-tiba muncul perasaan kamper adik di hatiku. Geter sekali geslici. Orang bilang, jika ingin sifat asli sebuah hubungan, jangan lihat saat semuanya baik-baik saja, tapi lihatlah saat kiantengan ditarik. Dan tepat pada saat Aki membatalkan transfer otomatis hari itu, Aki baru sadar bahwa pernikahanku sudah salah arah sejak lama. Jika menilai kembali ke awal, mungkin banyak yang tidak akan percaya bahwa semuanya berawal dari sebuah kebaikan yang sangat wajar. Aki bertemu Bima saat sedang melakukan perjalanan dinas dengan Clean.
Saat itu dia adalah pria yang santan bicaranya lembut dan tenang. Bukan tipe pria yang luar biasa atau glamor tapi memberikan rasa aman. Dia bercerita bahwa kelihayannya tidak berada. Ayahnya sedar. Mening hal, ibinaya hanaya berjalan kesel-kesilan di pasar dan adiknya sekulanaya tidak tentas serta pekerjaannya belum jelas. Mendengar ceritanya, Aki merasa iba. Bukan iba dalam artian merendahkan, tapi iba pada seorang pria yang siap mida sudah harus menjadi telang pengheng keliarga. Saat itu karirki sedang sangat bagus, bena selangki jauh di atas bima dan posisiku juga lebih stabil. Jadi, saya Aki tidak pernah berpikir untuk bergantung pada suami. Yang Aki buktikan adalah seorang pria baik hati, tahu diri dan sayang istri. Bima pada saat itu menunjukkan semua kriteria itu, dia merawat dengan sangat baik, selalu menghala, dan selalu menjaga tutur katanya saat berbicara denganki. Semakin sering berinteraksi, hatiku semakin lelah. Aki berpikir seorang pria yang berasal dari keluarga sederhana seperti dia, jika sudah tahu karenanya mencintai, pasti akan sangat menghargai keluarga nantinya. Saat Aki membawa Bima untuk bertemu orang tuaki, mereka sempat rahi. Bukan karena merendahkan keluarganya, tapi karena siapapun bisa melihat bahwa beban keluarga Bima ada di pundak putra satu-satunya itu. Tapi Aki justru berpendapat bahwa tidak ada yang bisa memilih latar belakangnya. Asalkan dia hidup dengan baik, itu sudah cukup. Akilah yang meyakinkan orang tuaki. Aki tidak takut hidup susah. Selama kami sehati, masalah apapun pasti bisa dilewati. Sekarang jika kaingat lagi, baru sadari betapa naifnya Aki saat itu. Terlalu percaya pada kata-kata sehati. Setelah menikah dan menjadi menantinya, Aki datang dengan pikiran yang sangat sederhana. Aki menasihati diriku sendiri. Keluarga suami sedang sulit. Aki pengen rezeki lebih. Ya dibayar jika Aki membantu. Bulan-bulan pertama Aki berinisiatif memberikan yang belanja pada ibu mertuaki. Tidak ada yang meminta. Setiap kali Aki menelpon yang ketangkan ibu Lastri, beliau bahkan menolaknya sambil mengkikapkan kata-kata yang menaikkan hati. Sudah simpan saya untuk kalian. Bari menikahkan banyak pengeluaran. Tapi pada akhirnya beliau tetap menerimanya. Dan Aki dengan senang hati berpikir bahwa Aki sudah berbuat baik dan ibu mertuaki adalah orang yang tahu diri. Perasaan bahwa Aki sedang berkontribusi membangun keluarga inilah yang membuatku tidak pernah perhitungkan. Pulang kerja terlambat, Aki tetap menempatkan diri membeli makanan, obat untuk ibu, atau pakaian untuk adik iparki. Jika ada bonus, Aki akan memberinya lebih banyak. Pernah sekali Bima berkata dengan gangheng agar Aki tidak terlalu membebani diri, tapi sikap ganghengnya itu hanya sebatas basa-basi. Sementara Aki terus menenangkan diri. Setelah kita satu keluarga, Aki pernah lebih, jadi Aki menambah kekirangan. Nanti kalau ekonomi sudah stabil, semuanya akan lebih ringan. Tapi hidup ini terkadang menakutkan. Apa yang kau berikan dengan terlalu mudah akan membuat orang lain terbiasa menerimanya tanpa rasa terima kasih lagi. Hanya dalam beberapa bulan, sikap ibu mertuaki mulai berubah. Beliau tidak lagi berkata, simpan saya untuk kalian. Sebaliknya, yang keluar adalah senderan-senderan halus. Hari ini beliau mengelola harga kebutuhan di pasar naik. Besoknya beliau mengelola napas karena tagihan listrik membengkak. Awalnya Aki tidak peka, setiap mendengar keluhan itu, Aki langsung berinisiatif memberinya tambahan. Lama-kelamaan, pemberianki bukan lagi bantuan, tapi menjadi sebuah rutinitas. Bima juga berubah secara perlahan, sangat perlahan. Sampai Aki tidak menyadarinya saat itu. Awal menikah, dia masih sering berkata akan bekerja lebih keras agar Aki tidak terlalu lelah. Tapi semakin kesini, kalimat itu semakin jarang terdengar. Dia mulai terbiasa bahwa jika ada kekurangan di rumah, Akilah yang menambahnya. Ibu bite yang untuk modal dagang, Aki yang menutupi. Adiknya bite yang sekolah. Aki yang membayar.
Ada berkata peker Janaya sedang berat dan Janaya belum cair. Lagi Akila ang berinisiatif menfari solusi. Semuanya berjalan begitu mulus sampai tidak ada ang merasa aneh termasuk diri sendiri. Rina ada kipar pada awalnya masih bisa berbicara manis. Dia minta yang untuk kursus. Aki belikan. Dia bilang. Bitte laptop. Aki belikan. Lalu dia berubah pikiran ingin berhenti sekolah untuk mencoba berbisnis. Aki tidak setia. Dia langsung merayak dan ibu mertua Aki membelanaya. Biarkan saya dia akan masa muda. Beri dia kesempatan mencoba. Akhirnya tetap Aki ang mengeluarkan modal. Isa Anaya baru berjalan beberapa bulan langsung regi. Rina menangis. Ibu menghela napas. Bima Anaya diam dan ang memeriskan kekacauan itu tetap Aki. Suatu kali setelah Aki baru saya mentransfer jumlah besar yang untuk membayar itang dari bisnis Khachal Rina, Aki duduk di dalam mobil sangat lama ingin untuk naik ke rumah. Aki lelah. Benar-benar lelah. Malam itu saat Anaya ada kami berdua di kamar, Aki bertanya pada Bima sebuah pertanyaan ang sampai sekarang masih keingat dengan jelas. Mas, apa kami tidak merasa Aki menanggung terlalu banyak? Bima ang sedang berbaring sambil melihat ponsel tertawa ringan. Suara Anaya begitu tenang sampai Aki tidak tahu harus berkata apa lagi. Kami kan hebat. Bisa bantu keluarga bantu saya. Lagi pila de keluarga mas kan kima ada mas. Masa tega membiarkan ibu dan Rina berjuang sendiri. Mendengar kalimat itu, Aki terdiam. Aki tidak membantai juga tidak marah. Aki hanya berkata pada diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Selama keluarga masih damai, selama Aki berusaha sedikit lagi, pengorbananki pasti akan dihargai suatu saat nanti. Tapi Aki tidak tahu bahwa kerelaan saat itu diam-diam berubah menjadi sebuah jebakan. Dan ketika Aki menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Karena di mata mereka Aki bukan lagi menanti atau istri. Aki sudah perlahan-lahan menjadi orang ang punya tanggung jawab untuk menghidupi seluruh keluarga itu. Setelah percakapan dengan Bima malam itu, Aki tidak membantah. Bukan karena Aki setia, tapi karena Aki memaksa diri untuk percaya bahwa dia hanya terjebak di antara ibu dan istri. Aki pernah berpikir seorang pria ang tumbuh dalam kondisi harus menanggung keluarga sejak dini terkadang akan terbiasa menempatkan ibu dan adiknya di atas segalanya. Selama dia tidak berlaki buruk padaki, selama masih ada sedikit rasa cinta di antara kami, masalah lain pasti akan membaik seiring waktu. Tapi Aki tidak menyangka bahwa sikap diam dan sabarki istri membuka jalan bagi sikap meremehkan ang tumbuh subur setiap hari di rumah itu. Setelah sekitar 1 tahun menikah, jumlah yang Aki berikan pada keluarga suamiki tidak lagi sebatas pengeluaran kecil. Awalnya hanya beberapa juta untuk tambahan yang pasar, lalu naik menjadi 10 juta, 15 juta, kemudian 20, 30 juta, entah sejak kapan Aki bahkan tidak ingat lagi. Semuanya terjadi begitu alami, begitu wajar. Sampai-sampai jika orang luar melihatnya, mereka akan mengira itu hal biasa di antara keluarga. Hanya Aki ang menjalaninya ang tai. Setiap kali jumlah yang bertambah, sikap penerimanya menjadi sedikit lebih dingin. Dili setiap kali Aki selesai mentransfer, ibu mertua Aki masih mengirim pesan singkat seperti sudah ibu terima. Ayo, jaga kesehatan atau bulan ini segini cukup. Tapi lama-kelamaan kata-kata itu hilang sama sekali. Digantikan oleh pertanyaan-pertanyaan singkat dan kita seolah sedang memeriksa tagihan jatuh tempo. Bulan ini sudah transfer belum, nak? Yang kira-kira hari ini masuk, kan? Ada bulan di mana baru tanggal 3 ponselki sudah berdering. Suatu hari Aki sedang rapat, baru keluar ruangan sudah ada 3 panggilan tak terjawab dari ibu Lastri dan sebuah pesan dari Rina. Bak ibu lagi nenghain. Kata menenghi itu terdengar ringan. Tapi jika dilang-ilang terus, rasanya menjadi sangat berat.
Membiatki merasa bikan logi sebagai penulung sekolah, melainkan sebagai pihak yang wajib melinasi situran. Aki pernah mencoba menenangkan diri. Mungkin orang tua tidak terlalu memperhatikan cara bicara. Mungkin beliau hanya terbiasa. Tapi semakin lama aki tinggal di sana, semakin kisadari itu bikan soal kebiasaan. Itu karena dalam pikirannya yang angki berikan sudah menjadi haknya seperti listrik yang harus menyala atau air yang harus mengalir. Lalu mulailah muncul perbandingan. Dan kita semiotai dalam sebuah keluarga perbandingan adalah pembina hati yang paling cepat. Suatu kala saat makan malam, ibu lastre meletakkan sepotong ikan di piring bima lalu berkata sambil lalu menantinya bihesti di ingang iti setiap bulan kase mertuanya 0 juta. Inisiatif lagi inghak perledienhatkan. Aki tidak di seberang naya. Tanhangki ang memegang mangkuk nasi terasa kaki. Beliau tidak menatapki terus berbicara seolah sedang mengobrol biasa. Tapi siapapun yang mendengar pasti tahu kalimat itu ditikan untuk siapa. Di lain hari saat ada kerabat datang berkenyang, beliau kembali tertawa-tawa. Menanti zaman sekarang memang pintar cari yang, tapi banyak juga yang pelit untuk keluarga suami. Yang naya disimpan biat keluarga naya sendiri. Kalimat itu membiat beberapa tamu menoleh ke araki. Aki tetap harus tersenyum. Menyenangkan menajikan kisiola tidak mendengar apa-apa. Tapi hati kita terasa menghanyal. Aki tidak pernah menyimpan yang untuk diri sendiri sampai mengabaikan keluarga suami. Justru sebaliknya. Tapi hanya karena aki tidak memberikan sesuai jumlah yang mereka inginkan, aki mulai dikap egois dan tidak tahu diri. Rina, adik iparki juga berubah sangat cepat. Dili setiap kali meminjam yang, dia masih berbasa-basi, menyebut kembak ipar terbaik sedunia. Tapi setelah beberapa kali meminjam dan tidak perlu mengembalikan, muncullah sebuah pola pikir aneh di benaknya bahwa aki punya tanggung jawab untuk menolongnya sampai tuntas. Isa yang dibikannya dengan yang bangkrut. Dia tidak introspeksi cara berdagangnya, malah menghadi pada ibinnya. Mbak kirana bantinaya setengah. Makanya aki jade begini. Coba kalau dia mau investasi lebih banyak, inghak mungkin gagal. Aki mendengar kalimat itu dan rasanya seperti salah dengar. Yang itu miliki. Aki berikan tanpa surat itang, tanpa bunga, tanpa diminta kembali. Tapi pada akhirnya bukan ucapan terima kasih yang kudapat, melainkan disalahkan karena tidak membantu sampai tuntas. Ibu mertuaki alle membelaki justru ikut-ikutan. Dia ada benarnya juga. Kalau mau bantu sampai selesai, jangan setengah begitu. Kasihan orang. Aki berdiri di dapur. Tanhangki ang sedang mencisi sayuran terasa dengan oleh ang mengalir. Saat itu aki tidak tahu lagi apa yang kirasakan. Sedih, marah, atau kecewa. Ang paling menyakitkan bukanlah ucapan ibu atau adik iparki, melainkan sikap bima. Dia selalu ada di sana mendengar semuanya, melihat semuanya. Tapi dia tidak pernah benar-benar memihaki. Dia memang tidak ikut menyalahkan, tapi dia juga tidak menghentikan mereka. Saat aki menatapnya, ang kilihat hanyalah kebisuan. Kadang dia menindek dan lanjut makan seolah tidak mendengar apa-apa. Kadang dia mengharap kepalanya lalu berkata, sudahlah, kita kan keluarga, inghak isa diperpanjang. Kalimat itu terdengar damai, tapi sebenarnya kalimat itu mendorongki ke posisi di mana aki harus menghalalagi, sementara mereka tidak kehilangan apa-apa. Perlahan, aki mulai memahami sebuah kenyataan pahit. Di mata mereka, aki bukan lagi sekadar menanti atau kakak ipar. Aki adalah sumber yang, tempat yang bisa diandalkan saat butuh. Seseorang yang tugasnya hanya bekerja dengan baik dan menghasilkan yang banyak. Bagaimana perasaanki? Apakah aki lelah? Apakah aki sakit hati? Tidak ada yang peduli. Perasaan itu tidak datang dalam sehari. Ya meresap perlahan seperti air yang menembus dinding. Awalnya hanya setitik noda lembab, tapi saat kisadari selire dinding sudah bernoda.
Suati kali aki sing khaya men transfer yang tala 3 hari. Bikan intik menghigi siapapun, tapi karena saat iti pekerjaanki benar-benar menempik. Pagi berangkat, malam pulang, kepala pusing memikirkan laporan dan clean. Memasuki hari kedua aki belum transfer, ibu Lastri sudah menelepon. Aki sedang rapat, Yada tidak diangkat. Hanya dalam 1 jam, beliau menelepon 2 kali lagi. Saat aki menempatkan diri keluar untuk menelepon balik, suaranya terdengar sangat tidak sabar. Tidak ada lagi nada manisnya. Kamin ngapain saya di telepon dari tadi enggak diangkat. Aki hier berkata beberapa hari ini kerjaan nempik sekali, Bi. Aki masih sibuk, nanti malam aki iris. Kekira. Jawaban itu cukup. Tapi beliau langsung menjawab dengan nada dengan. Setiap katanya seperti tamparan de wayaki. Sibuk, tapi yang integrima ini bukan sesuatu yang bisa seenaknya kami tenda. Aki terdiam di koridor kantor. De sekitarki masih terdengar suara orang lalu lalang, suara mesin fotokopi, suara penti ruangan yang membika dan menitip. Tapi saat itu Aki tidak mendengar apa-apa lagi selain kalimat itu. Yang integrima ini. Ternyata dalam pikirannya, yang Angki berikan setiap bulan sudah menjadi milik rimanaya. Aki hanya bertugas menghantarkannya tepat waktu. Telat sedikit saya sudah dianggap bersalah. Kerongkong Hangki terikat. Aki ingin bertanya, ingin mengatakan bahwa itu yang hasil kerjaki. Aki membantu karena rasa sayang, bukan karena kewajiban. Tapi pada akhirnya Aki menelan semua kata-kata itu. Aki hanya menjawab, ya, Bi. Nanti malam saya transfer lalu mematikan telepon. Malam itu Aki tetap mentransfer. Aki terus mengabaikan, terus menasihati diri. Mungkin ibu sedang emosi Yada salah bicara. Aki terus memberikan yang seperti kebiasaan, seperti mesin yang menghasilkan, lalu mendistribusikan secara otomatis. Tapi sejak telepon itu, ada sesuatu di hatiku yang diam-diam berubah. Aki mulai merasa cemas, merasa diremehkan. Setiap kali membuka aplikasi banking, bukan lagi perasaan ingin berbagi yang kirasakan, melainkan seperti sedang membayar utang tanpa nama. Aki tahu ada yang salah, sangat salah. Hanya saya saat itu Aki masih berusaha menitip mata karena belum punya keberanian untuk mengakui bahwa kebaikanku sedang dianggap sebagai hal yang lemah. Setelah kejadian telepon itu, Aki tidak lagi naif. Aki mulai memperhatikan lebih saksama bagaimana keluarga suamiku memandangki, berbicara padaki, dan berharap padaki. Semakin kiperhatikan, semakin jelas suatu hal yang menaidekan. Kebaikanku tidak membuat hati mereka lelah, tapi justru membuat keserakan mereka semakin menjadi-jadi. Sejak saat itu, konflik diterima bukan lagi sekadar sindiran kesal. Ya mulai menebar ke setiap yang makan, setiap obrolan, dan setiap tatapan mata. Tepat pada saat itu, karirki mengalami kemajuan pesat. Aki diperkaya memegang proyek besar. Gaji dan bonuski meningkat drastis. Bagi orang lain, itu adalah kabar gembira. Bagi saat itu adalah kabar gembira sekaligus tekanan. Karena Aki tahu persis, begitu keluarga suamiku mendengar penghasilanku naik, segalanya diterima akan langsung berubah. Dan benar saya dugaanki, sejak jumlah yang Angki berikan setiap bulan naik menjadi 30 juta, keluarga suamiku mulai hidup dengan gaya yang sama sekali berbeda. Ibu mertuaku tidak lagi berhemat. Beliau lebih sering berbelanja, menggunakan barang-barang yang lebih mahal. Cara bicaranya pun berbeda. Di depan kerabat beliau mulai pamer dengan bangga. Keluarga saya punya menanti yang pintar yang. Zaman sekarang, anak laki-laki hebat belum tentu bisa menandingi menanti yang pandai berusaha. Sekilas itu terdengar seperti pian. Orang luar yang melihat pasti akan mengira Aki beruntung punya mertua yang bangga padaki. Tapi begitu pintu rumah tertutup, nada manis itu langsung berubah. Suatu kali beliau baru pulang dari kondangan, wayana semrengha karena bisa didik saati dengan kerabat-kerabat penting.
Begiti masa krima, beliau langsing didik, menghambulse kankerte, lale berkata dengan santai, kalau penghasilan sudah besar, ayo harus lebih memikirkan keluarga suami. Orang-orang di luar sana juga melihatlah. Aki berdiri di dapur. Tanhanki Ang sedang memuting tomat terhenti. Aki bertanya pelan, kan Kirana tetap kose Riten setiap bulan B. Beliau tertawa hambar. Riten iti saatihol, tapi sepadan atau tidak dengan penghasilan mi iti hol lain. Sejak Aki Riten memberikan yang selire keluarga suamiki suela lipa pada nilai yang iti sendiri. Pengeluaran Ang dili harus didiskusikan kini dianggap bisa diselesaikan dengan Yangki. Rina, jangan ditanya lagi. Setelah bisnis naya gagal, kekira dia akan sadar diri dan lebih berhati-hati. Tapi tidak, dia berganti model bisnis, pindah tempat, mencoba berbagai hal, dan setiap kali selalu. Kembali dengan lagi lama Ang sama. Bak modalin Aki sekali ini lagi saya. Aki Yandi pasti bisa balik modal. Jika Aki tidak langsung setia, dia akan cemberut dan menghadi pada ibinaya bahwa Aki tidak punya hati. Melihat keluarga susah, tapi tetap menan Yang. Suatu malam, Rina sengaja berbicara keras di tengah rumah agar Aki mendengar naya. Orang lain saya bisa saling bantu waktu susah, apalagi keluarga sendiri. Kima karena gajinya 9 setara penghasilan orang setan, kayaknya seperti pilihan juta itu besar sekali. Aki keluar dan menatapnya liris, lalu berkata perlahan, itu yang hasil kerja, bukan yang Ang tembi depun. Sebelum Rina sempat menjawab, ibu mertuaku sudah menela. Hala, siapa juga Ang tidak tahu itu yang mi. Tapi jadi menanti di sini ayo harus penaya tanggung jawab membangun keluarga suami. Bahkan Bima Ang dile setidaknya masih menanyakan rasa sanggung jika membahas yang perlahan berubah. Dia tidak lagi bertanya apakah Aki lela atau tertekan. Dia hanya peduli apakah Aki sudah transfer, apakah bulan ini ada bonus, atau apakah Aki bisa menutupi pengeluaran ini dan itu. Setiap pertanyaannya membuat hatiku semakin dingin. Suatu kali setelah Aki baru pulang dari perjalanan dinas dan masih sangat lelah, dia sudah menengki di kamar dan berkata, ibu berencana merenovasi dapur. Coba kami kirim tambahan biat beliau karena terlalu lelah. Aki menjawab jujur. Nanti Aki coba atur lagi ayah mas. Mendengar itu, vaya Bima langsung masam, nadanya memberat. Kamu penaya penghasilan ayah harus itamakan keluarga mas dili. Itu kewajiban sebagai istri, bukan malah menyimpan yang sendiri dan belang itu yang mi. Kalimat itu membuat kita terpaki. Aki menatap pria di hadapanki dan merasa sangat asing. Pria Ang dile berkata mencintai Ang berjanji akan membangun keluarga bersamaki, kini didik di sana dan menceramaiki tentang kewajiban istri menggunakan yang hasil jere payaki sendiri. Aki bertanya balik, berisa menjaga suara, tetap tenang. Lalu apa kewajiban seorang suami membiarkan istrinya menanggung semuanya? Bima tidak menjawab langsung, hanya berkata dengan kesal, kami jangan memutarbalikkan kata-kata. Mas sedang bicara tentang tanggung jawab. Sejak hari itu muncul sebuah keinginan Ang sangat jelas di hatiku. Aki ingin semuanya transparan, bukan untuk menuntut yang kembali, bukan untuk hitung-hitungan, tapi karena Aki merasa jika terus begini. Suatu saat Aki sendiri tidak akan tahu lagi apakah Aki sedang menafkahi keluarga atau sedang memelihara kebiasaan hidup bergantung. Suatu malam, Aki memberanikan diri menghasilkan di tengah makan malam. Bagaimana kalau mulai bulan depan kita rinci semua pengeluaran? Biaya hidup berapa? Untuk ibu berapa sesana kita tabung atau investasi biar semuanya jelas. Begitu Aki selesai bicara, suasana demia makan Ang tadinya normal mendadak menjadi dingin. Ibu mertuaku meletakkan mangkuknya lebih dili suaranya ketes. Memberi yang kok pakai hitung-hitungan memang tidak tulis. Rina langsung menempali. Kalau mau banti banti, kalau tidak sudah. Kayak kita ini maksam bakso ya. Sementara Bima menatapki dengan wajah sangat tidak suka. Kami begitikan sama saya menganggap keluarga mas ini orang lain.
Aki didik de tenghal miyamakan mendingar setiap kota dan merasa hatiki hansir. Ternauta begiti aki menintit kielasan, aki langsing dikap sebagai orang ang pareten gaan tidak benaya perasaan. Sejak saat itu, Susana dirima menjadi sangat berat. Setiap kali aki pulang kerja, tatapan mereka bukan lagi sekadar meninggi, tapi menintit. Seolah aki memegang sebuah keran yang, dan jika aki tidak membikannya dengan cukup deras, aki bersalah pada selire keliarga. Dan perlahan aki sadar bahwa aki terjebak dalam sebuah lingkaran setan yang mengerikan. Semakin aki memberi, semakin mereka merasa itu adalah hak mereka. Semakin aki mengalah, semakin mereka menjadi-jadi, semakin aki berusaha menjaga kedamaian itu justru dibangun di atas penderitaan. Ada malam-malam di mana aki berbaring di samping suamiku mendengar napasnya yang teratur seolah tanpa beban sementara aki terjaga. Dengan mata terbuka lebar dalam kegelapan. Aki bertanya-tanya, sejak kapan aki hidup di sebuah rumah di mana nilaiku hanya dikir dari satu hal, yang. Saat itu aki sudah mulai takut. Bukan takut miskin atau kehilangan yang, tapi aki mulai merasakan dengan sangat jelas bahwa rumah ini memandangi lebih sebagai sebuah mesin atau daripada sebagai manusia. Tapi meski hatiku sudah kalut, aki tetap tidak bisa membayangkan bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan jauh lebih buruk dari yang ketiga. Perasaan takut yang samar-samar itulah yang menemaniku selama berhari-hari. Aki bekerja rapat. Menandatangani dokumen bertemu clean seperti biasa, tapi di dalam hati selalu ada batu yang menende. Aki penaya firasat buruk, hanya saya aki tidak menyangka bahwa tetes terakhir yang akan membuat gelas ini tempa akan datang di saat tubuhku paling lemah, mentalku paling rapuh, dan di saat aki paling membutuhkan sebuah pertanyaan tulis. Saat itu pekerjaan menempuk luar biasa. Aki hampir makan dan tidur di atas tempikan dokumen. Pagi berangkat, malam pulang langsung memiliki laptop sampai larut. Suatu hari di tengah rapat, pandanganku tiba-tiba gelap. Jantungku berdebar kencang. Tangan dan kakiku dingin. Rekan kerjaku harus memapaki keluar dan memaksaku ke dokter. Dokter melihat hasil pemeriksaanku lalu menggelengkan kepala. Aku kelelahan ekstrem demam akibat sistem imun yang anjlok. Dan butuh istirahat total. Setidaknya selama 7 minggu. Mendengar kata istirahat 7 minggu yang pertama terlintas di benakku bukanlah kesehatanku, melainkan pekerjaan dan rima yang sudah terbiasa hidup dengan ritme transferku. Aku berbaring di rumah, tapi hatiku tidak tenang. Badanku kadang panas, kadang dingin menggigil. Kepala sakit seperti dihantam pale. Ada hari di mana aku hanya bisa membuka mata sebentar lalu tertidur lagi. Namun yang lebih membuat hatiku dingin adalah selama berhari-hari itu, tidak ada satin dari keluarga suamiku yang benar-benar bertanya bagaimana keadaanku. Ibu mertuaku tidak menelepon untuk bertanya sudah baikan. Suamiku tidak duduk di samping tempat tidur dan menaintai daiku selayaknya seorang suami. Rina, apalagi yang keterima hanyalah pesan-pesan singkat dan dengan seperti surat tagihan itang. Hari pertama, ibu Lastri mengirim pesan, kapan kami transfer yang bulan ini. Aku melihat layar ponsel, keringat masih membasahi bayiku. Tanganku gemeter sampai memegang ponsel pun terasa berat. Aku belum sempat menjawab. Diam kemudian, Rina mengirim pesan lagi. Ibu lagi dengan biat irisan. Memasuki hari kedua, Bima hanya bertanya satu kalimat. Kamu sudah baikan? Aku belum sempat merasa hangat di hati. Kalimat berikutnya langsung menyusul. Kalau masih lemas, sini ponselmu. Biar mas angluchen dan transfer biar cepat. Aku membaca pesan itu lalu berbaring menatap langit-langit kamar untuk waktu yang sangat lama. Ternyata pertanyaan perhatiannya hanyalah pembuka untuk sampai ke irisan yang. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena aku sengaja, tapi karena saat itu aku benar-benar tidak punya tenaga untuk peduli pada apapun selain menghater napas dan tidur untuk melewati rasa sakit. Pada hari ketiga, ibu Lastri menelepon langsung.
Aki mengangkat naya dengan kepala pianing. Suaranaya de seberang sana sama sekali tidak menanyakan kekhawatiran seorang mertua angtai menanti naya sedang sakit. Beliau langsung berkata, kami mau berbareng sampai kapan? Yang naya belum ada kabar naya sama sekali. Aki berusaha menjaga sopan santun. Kirana lemah sekali. Nanti kalau sudah baikan kirana iris. Beliau terdiam sedetik lalu melontarkan satu kalimat. Perempuan itu tegas naya fari yang. Kalau begini saya sampai terpitis, besok-besok mau hidup bagaimana? Selesai bicara, beliau langsung menitip telepon. Telepon itu membuat kita sadar. Bukan sadar karena sembe, tapi sadar akan kenyataan. Tapi hier, saat itu Aki masih mencoba menipu diriku sendiri. Aki masih berpikir mungkin ibu sedang ada irisan mendesak, jadi tidak sabar. Mungkin karena Aki tiba-tiba lebar, jadi mereka belum terbiasa. Aki masih berusaha berpikir positif tentang mereka mencari-cari alasan untuk orang-orang yang sedang menyakiti hatiku. Mungkin karena ketika seseorang sudah terlalu lama memberi, akan sangat sulit baginya untuk menerima bahwa yang ia dapatkan sebagai balasan hanyalah sikap dengan. Tepat seminggu, badanku sedikit membaik, belum pulih total, tapi sudah cukup untuk duduk dan berjalan pelan di dalam rumah. Malam itu aku turun untuk makan malam bersama. Di hatiku masih ada harapan kecil bahwa setelah berhari-hari terbareng, makan malam kali ini akan lebih damai. Mungkin mereka akan berhenti menengeng so yang dan bertanya kabarki sekadarnya. Tapi begitu aku masuk ke ruang makan, aku sudah merasakan suasana yang aneh. Tidak ada yang menatapku dengan tatapan peduli. Mia makan terasa senai dan dingin. Baru saya aku menarik kursi untuk duduk, ibu mertuaku langsung melontarkan kalimat tanpa menatap. Suaranya tetapi lebih tajam dari pisau. Sakit sedikit saya sudah berbareng seminggu pene. Yang tidak ada kabarnya. Memang dasar mental benale makanya lemah. Aku terpaki. Kepalaku seperti baru saya dihantam benda tempel. Segala tekanan kelelahan dan rasa sakit hati yang terpendam selama ini sudah didorong naik sampai ke kerongkongan oleh kalimat itu. Aku belum sempat berkata apa-apa. Rina sudah tertawa. Tawa sinus ang sangat menyebalkan. Aki bilang juga apa? Kalau sudah tidak bisa menghasilkan yang lagi, pulang saya ke rumah orang tuami. Tinggal di sini, tapi setiap bulan bikin orang lain menengi itu kapektai. Aki menoleh tajam karenanya. Hadis itu dengan santai mengambil laksula baru saya mengatakan hal yang sangat wajar. Kara bicara mereka, kara ibu mertuaku mengatakannya bukan lagi kemarahan sesaat. Itu adalah kata-kata yang sudah lama mereka simpan di kepala. Hanya menengah saat yang tepat ketika aku sedang lemah untuk melemparkannya tepat di wajahku. Saat itu aku menoleh pada Bima. Aku sudah berpegangan padanya sebagai harapan terakhir. Aku hanya bite dia mengikapkan satu kalimat saya. Satu kalimat untuk meminta ibinaya diam, satu kalimat untuk menairi Rina berhenti, satu kalimat kesal saya sudah cukup. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Bima menunduk, mengambil sepotong lauk, lalu mengangkat kepala dan menatapku dengan tatapan dingin dan jengkel. Seolah akilah yang sedang membuat suasana tidak nyaman bukan mereka. Detik itu juga aku mengerti. Aku benar-benar sendirian dalam pernikahanku sendiri. Tidak ada suami, tidak ada keluarga, tidak ada yang memihaki. Rumah ini hanya bite yangki. Apakah aku sakit atau lelah, terhina atau tersakiti, tidak ada yang benar-benar peduli. Aku meletakkan sempitki, suaranya terdengar jelas beradi dengan mangkuk. Aku menatap mereka satu persatu, lalu bertanya dengan suara yang anehnya sangat tenang. Kalian benar-benar menganggap aku benale. Tidak ada yang menjawab langsung. Tapi kebesuan itu justru lebih menyakitkan dari jawaban apapun. Ibu mertuaku tidak menangkal. Rina menairingai dan Bima, aku melihatnya dengan sangat jelas. Dia menganggap pelan.
Sangat pelan tapi cukup untuk memite segalannya. Tiba-tiba aki tertawa. Tawa dengan angbakan aki sendiri merasa asing. Segala Sinta, Isaha, dan kesabaran ang ketelan selama bertahun-tahun ternyata hanya ditukar dengan tatapan seperti itu. Aki tidak berkata apa-apa lagi. Aki mengeliarkan ponsel, membuka aplikasi banking, melihat perintah transfer otomatis ang sudah berjalan selama berbulan-bulan, lalu menekan tombol batalkan. Tanhanki tidak gemeter, hatiki juga tidak. Aki hanya menghangkat kepala, menatap liris ke arah mereka dan berkata, kalau kalian memang menghangap aki benale, kalau begitu mulai sekarang aki tidak akan menghidupi kalian lagi. Detek iti, aki tahu dengan pasti aki masih tidak terima iti, masih menandang status sebagai menanti keluarga iti, tapi di dalam hatiki, aki bukan lagi menanti mereka. Begitu kalimat iti selesai kikapkan, suasana dunia makan seperti meledak. Terdengar suara piring beradi kersebergeser dan ibu mertuaki menarik napas dengan keras, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saya didengarnya. Selama bertahun-tahun menjadi menanti, aki tidak pernah berbicara pada mereka dengan nada sedingin itu, apalagi sampai memitis kebiasaan mereka menandatangani dengan satu kalimat tegas. Karena itu, reaksi pertama dewaya mereka bukanlah kemarahan, melainkan keterkejutan. Tapi keterkejutan itu hanya berlangsung beberapa detik. Sesaat kemudian, ibu lastre mengebrak meja dengan sempitnya. Suaranya naring de tengah riangan ang senap. Beliau menatap ki dengan mata melotot. Tatapan ang begitu tajam. Seandainya tatapan bisa melekai, mungkin saat itu aki sudah hancur lebar. Beliau menggeram. Kami menghancam siapa? Yang ang kami berikan itu yang baktimi sebagai menanti. Mana bisa dipita sienaknya? Aki tetap tidak tenang. Pengheng tahak menatap liris ke arahnya. Entah kenapa setelah bertahun-tahun menahan diri saat itu kepala ki Yestre terasa sangat jernih. Setiap kata-katanya masuk ke telinga ki dengan jelas, tapi tidak lagi membuat ki gentar. Aki menjawab perlahan. Bakti itu sekarang. Kalau kalian menganggapnya kewajiban, maaf. Mulai hari ini kewajiban itu selesai. Mendengar itu, raut wajah Bima berubah total. Sebelumnya dia hanya diam, tapi kali ini tidak. Dia membanting sempitnya ke meja. Menatap kita yang seolah aki orang asing. Suaranya berat dan dingin. Kirana, jangan keterlaluan. Bari istirahat seminggu diterima otakmu sudah rusak. Ayah, kalimat itu bagaikan bensin ang disiramkan ke api ang sudah menyala di dadaku. Aki tertawa hambar. Tawa ang aki sendiri bisa merasakan getirnya. Benar. Aki istirahat seminggu baru bisa melek. Kalau aki sehat terus, mungkin aki masa akan terus diperas oleh kalian. Mendengar itu, Rina langsung berdiri. Kersenaya bergeser dengan kasar. Dia menenyak liris ke wajahki, matanya melotot. Siapa ang kami bilang memeras? Yang ang bak kase itu sekarang. Tidak ada yang siyet-siyet memintannya. Jika ini adalah masa lalu, mungkin aki akan menghalau lagi demi menghindari keributan. Tapi hari itu tidak. Aki menatap liris ke tangan ang menenyak wajahki, lalu menatapnya dengan nada sedingin es. Benar, tidak ada ang siyet. Ang ada hanya satu keluarga ang menenggetanggal 5 setiap bulan untuk memeriksa ponsel. Melihat apakah yangnya sudah masuk atau belum. Kalimat ki itu membuat mereka bertiga terdiam. Aki telah mengenai sasaran. Hal ang paling membuat mereka marah bukanlah karena aki tidak sopan, tapi karena aki menawarkan kebenaran ang selama ini semua orang tahu, tapi tidak ada ang berani mengatakannya. Melihat situasi itu, ibu mertuaki langsung mengubah taktik. Dari marah, beliau beralih ke mode playing victim dengan sangat lihai. Beliau bersandar ke kursi, menepuk pahanya dan meratap. Aki ini benar-benar memelihara ilar dirinya. Bertahun-tahun aki anggap kami seperti anak sendiri. Sekarang kami berbalik mika lebih cepat dari membalik telur dadar.
Aki mending garnaya dan merasa leti sekaligus meris. Mengang gap seperti anak sendiri. Jika benar begitu, tidak akan ada ang meninggi anaknya sakit hanaya intik menage yang. Tidak akan ada ang melihat anaknya bare sembi dari sakit lalu menaibutnya benali. Tapi aki tidak mau berdebat lagi dengannya. Klian. Aki berdiri men gembultaski ang tergeletak de kursi sebelah lale berkata tegas. Aki tidak mau berdebat dengan orang ang menerima yang ki sambal memakiki benali. Aki berbalik intik pergi. De belakang ki terdengar suara bima mengebrak meja dengan keras. Dia berteriak suaranya begitu marah sampai ira dilihatnya terlihat menonjol. Kirana, kalau kami berani melangkah keluar dari riangan ini, jangan salahkan, mas, kalau tidak menghargai lagi. Aki berhenti sejenak. Kalimat itu membuat hatiku semakin dingin. Tidak menghargai. Ternyata sampai detik ini ang dia pikirkan masih soal dihargai atau tidak, bukan tentang mengapa istrinya sampai terpuyuk seperti ini. Aki tidak menoleh, hanya menjawab satu kalimat. Ang tidak menghargai lebih dili. Adalah kalian. Lalu aku berjalan liris ke kamar. Begitu pintu tertutup, baru kisah dari tangan ki dengan sekali. Selire tu beki gemetar. Bukan karena takut, tapi karena semua ang terpendam selama. Bertahan-tahan akhirnya meledak pada saat ang bersamaan. Aki tidak de tepi tempat tidur, mencoba menghater napas, tapi dadaki masih terasa sesak. De lantai bawah, suara piring berantakan. Langkah kaki mondar-mandir, teriakan ibu Lastri, Kasima Kirina, dan suara bima berkampur menjadi satu kekacauan. Rima ini sudah terlalu lama terbiasa dengan kebiasaan. Sekarang begitu aki menarik diri, mereka langsung kehilangan keseimbangan. Beberapa saat kemudian suara-suara di bawah mereda. Kekira mereka sudah berhenti. Tapi hingga larut malam, ketika lampu Rima sudah hampir padam semua, aki masih bisa mendengar mereka bertiga duduk di riang keluarga dan berbicara. Suara ibu mertua kita terdengar tajam menembus gelap pintu. Anak itu sudah keras kepala, harus diberi pelajaran. Rina langsung menempeli suaranya lebih pelan tapi pendek. Sementara Bima terdiam beberapa saat sebelum akhirnya angkat bicara. Suaranya berat dan dalam membuatki lebih merinding daripada saat dia berteriak. Biar Bima ang atur. Aki berbaring di tempat tidur. Mata terbuka lebar menatap kegelapan. Untuk pertama kalinya dalam hidupki, aki merasa tidak hanya hidup dengan orang-orang seraka, tapi juga berada di tengah-tengah pihak lawan ang sudah menganggapki sebagai penghalang. Mereka tidak akan berhenti hanya dengan caci-maki. Ketika sebuah keluarga ang terbiasa hidup dari yang orang lain, tiba-tiba dipita sumbernya, mereka akan melawan sekara naliri dan naliri keserakan tidak pernah bersih. Malam itu aki hampir tidak bisa tidur. Aki mendengarkan setiap suara kesel di Rima, bahkan suara angen ang menelinap melalui villa jendela. Aki tahu tindakan ki memitis yang hanyalah serangan pertama. Serangan balasan dari mereka pasti akan jauh lebih kuatir. Keesokan paginya aki kembali bekerja. Badanki belimpile benar. Tenggorokanki masih sakit dan kepalaki kadang masih terasa berat. Tapi aki tahu aki tidak bisa terus berbareng. Aki harus keluar dari Rima itu sejenak untuk bernapas, untuk menyernihkan pikiran, dan untuk menghindari melihat tegawaya ang kini menganggapki penjahat hanya karena aki berhenti menghidupi mereka. Namun baru saya aki tiba di kantor dan duduk, ponsel di taski bergetar hebat. Aki membukanya dan melihat 12 panggilan tak terjawab dari ibu mertuaki di sisal serentetan pesan dari Rina. Nadanya panik dan dibiat-biat. Cepat bilang, Mbak. Bukan ibu pingsan. Mbak ini masih manusia atau bukan? Aki belum sempat memahami apa yang terjadi. Layar ponselki menampilkan pesan dari Bima. Singkat, dingin dan penuh perintah. Kalau mau bikin masalah, bilang dan selesaikan di Rima. Aki menatap kata selesaikan dan merasa geter sekaligus leci.
Ternyata de mata mereka ang perlu menyelesaikan masalah adalah Aki. Bikan ibi mertua ang menai betki benali, bikan ada kipar ang menggeserki pelang kerema orang tuaki, bikan suamiki ang didek diam saat istrenaya dena. Tapi Aki, orang ang bore saya berhenti memberi yang dianggap sebagai pembiat masalah. Aki tidak menjawab siapapun. Aki mematikan layar ponsel, meletakkannya terlengkap demi ya, dan berkata pada diri sendiri untuk menunggu sampai jam kerja selesai. Tapi sepanjang hari itu, hatiku tidak tenang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang sudah disiapkan di rumah untuk menungguki. Suara harinaya, begitu mobilki masuk ke gang, Aki sudah melihat beberapa motor asing terparkir di depan rumah. Saat melangkah masuk ke ruang keluarga, Aki langsung tahu dugaanku benar. Suasana di dalam rumah tegang seperti senar getar. Ibu mertuaku berbaring di sofa, dahinaya dikompres. Saat tangan memegang dada, tangan lainnya mensingkiram sofa. Di sampingnya duduk beberapa kerabat dari pihak Bima. Wajah mereka serius, seolah sedang menunggu sebuah pengadilan. Begitu melihatku masuk, ibu lastri langsung bangkit seperti pegas. Pira-pira sekaratnya tadi langsung hilang. Beliau menengok liris ke arahku, suaranya melengking penuh drama. Lihat semua menanti zaman sekarang itu begini. Memitis yang kirang ayah sama mertua. Mau membuat saya mati bari dia puas. Aki bahkan belum sempat melepas sepatu. Seorang bibi dari pihak keluarga suami sedang menela dengan suara tajam. Jadi menanti kok kirang ayah begini. Keraikan saya. Belum pernah lihat ada yang berani naik ke kepala mertua seperti dia. Hanya dengan sekali lihat Aki langsung paham. Ini bukan obrolan keluarga. Ini adalah sebuah panggung yang sudah disiapkan untuk memuyukanki. Mereka memanggil kerabat sebagai saksi. Menciptakan drama mertua yang sakit hati karena menanti deraka lalu memaksaki untuk menindak karena mali. Ternyata benar mereka tidak berhenti hanya dengan caci maki. Mereka sedang memasang perangkap dan perangkap pertama adalah menyatakan pihak yang bersalah di hadapan seluruh keluarga besar. Aki menoleh ke arah Bima. Dia duduk di tengah ruangan, wajahnya dengan kediotannya terkepal. Dia sama sekali tidak terlihat ganggang atau mali. Menunggu sampai seluruh ruangan hening sejenak, barulah dia berbicara dengan nada pelan tapi menisik. Hari ini kami minta maaf sama ibu, lalu pelikan lagi yang belananaya. Masalah ini kita anggap selesai. Mendengar itu, Aki tidak percaya pada telingaku sendiri. Ternyata semua drama tangkisan, rekayasa, dan pemanggilan kerabat ini pada akhirnya hanya kembali pada satu kata. Yang. Aki tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa seseorang yang baru saya melihat wajah asli dari orang-orang yang pernah disebutnya keluarga. Aki berdiri di tengah ruang tamu, menatap setiap wajah yang menungguki untuk menindak, lalu bertanya langsung dengan suara cukup keras agar tidak ada yang bisa pira-pira tidak dengar. Kalian panggil semua kerabat ke sini untuk menghadiri atau untuk menagih 30 juta. Pertanyaanku membuat seluruh ruangan terdiam selama beberapa detik. Ibu mertuaku bereaksi lebih dulu. Beliau membelalakan mata dan berteriak, saya tidak butuh yang me. Aki tidak langsung membantah. Aki membuka ponsel, masuk ke aplikasi banking dan menanyakan riwayat transfer selama 18 bulan terakhir. Aki mengangkat layar ponselku di hadapan para kerabat lalu menatap liris ke ibu lastri. Tidak bite, tapi setiap bulan terima return seperti kalian. Aneh sekali mertua seperti ini. Beberapa kerabat mulai saling pandang. Aki bisa melihat tatapan mereka mulai berubah. Melihat situasi berbalik, Rina biru-biru menela, mencoba membelokkan arah pembicaraan. Yang itu kan kontribusi mbak untuk biaya hidup. Semua rumah tangga akan begitu. Aki langsung menoleh padanya, tidak memberinya kesempatan untuk berakting lebih ya. Biaya hidup apa? Listrik dan air Aki ang bayar. Belanja bulanan Aki ang sediakan.
Yang ang aki transfer iti dipakai kame intek modal isaha, dipakai ibi intek spa, dan dipakai mas bima intek bayar itang. Bima mengebrak meya dan berdiri. Bayana mera padam. Sikap tenang naya ta di hansir berkeping-keping. Dia mengeram. Kami menghentit, mas. Aki menatap liris ke arah naya. Intek pertama kali naya tidak lagi takut pada tatapan iti. Aki menjawab perlahan. Aki tidak perlu menghentit. Aki hanaya tidak bodoh lagi. Kalimat iti membiat selire riang gaan membeki. Aki tai aki telah menisik pada bagian ang paling ingin mereka sembunyikan. Karena dipermalukan di depan banyak orang, ibu mertua aki mulai memainkan jiris ang lebih lisik. Beliau memegangi kepala dan menangis merang-rang. Menceritakan betapa sesanaya membesarkan anak, lalu beralih memaki deraka, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu diri. Beliau berbicara seolah akibat saya merampok selera hartanaya. Bukan orang ang telah memberinya yang rutin selama ini. Tapi tepat pada saat itu, seorang bibi ang didik depuyuk mungkin karena sudah tidak tahan nailetik sebuah kalimat ang mungkin seumur hidup ibi lastre tidak akan pernah duga akan ada ang berani mengatakannya di depannya. Sudahlah, Mbak Lastri. Dari dili juga semua orang tahu kalau Rima ini hidup dari yang menantinya. Kalimat itu membuat waya ibi mertua kepikat pasi. Selire rian gaan yeneng. Dan aki ang berdiri di tengah riang Tommy ang penghap itu tiba-tiba merasakan sebuah perasaan aneh. Bukan puas tapi sebuah kesadaran ang dengan. Aki tahu akibat saya melihat retakan pertama di dinding kepalsuan ang selama ini mereka bangun. Kekira. Setelah kejadian itu mereka akan takut dan berhenti. Tapi aki salah. Karena terpuyuk mereka tidak minder. Mereka mulai merencanakan jebakan ang lebih besar untuk. Setelah hari di mana mereka menaiki ke hadapan keluarga besar untuk memaksa tindak, aki tahu mereka tidak akan berhenti. Tapi hier, aki tidak menyangka mereka akan serendah itu sampai membawa masalah kuatir ini ke tempat kerjaki. 2 hari kemudian, saat aki baru saya didik demi yaki, sekretaris menghampiri dan berbisik, Mbak Kirana, Bapak Kepala Divisi mau bertemu sekarang. Karena menatap kita rasa ana antara rahi dan kasihan membuat hatiku langsung menselos. Aki mengetik binti ruan khanaya dan masuk. Atasanki adalah orang ang tenang dan jarang sekali memanggil staf untuk irisan pribadi. Tapi hari itu beliau tidak langsung ke inti masalah. Beliau mendorong ponselnya ke araki. Suaranya tetap terkendali tapi tatapannya berat. Tolong lihat ini. Aki menendek. Hanya dalam sekejap. Selire tubuh kita terasa seperti disiram air. Di layar ponsel ada sebuah inggaan anonim begrip tertitip para pekerja kantoran di area bisnis kami. Setiap kalimatnya ditulis dengan niat jahat. Mengatakan aki memelihara pria lain, memeras yang keluarga suami untuk pamer sebagai wanita karir. Di luar terlihat sukses, tapi di rumah memaki mertua dan merendahkan suami. Di bawahnya dilampirkan beberapa foto yang sangat jelas. Mobil kita terparkir di depan kafe tempat kita bertemu clean. Aki sedang memasuki lobi hotel untuk menandatangani kontrak. Bahkan ada tangkapan layar beberapa transaksi transfer ang meskipun tidak lengkap cukup untuk dikirim ke arah ang sangat kuatir. Sekali lihat saya aki langsung paham. Orang luar tidak akan punya waktu dan kebencian sebesar itu untuk menghentikki. Terlebih lagi foto-foto sedekat itu hanya bisa diambil secara diam-diam oleh orang dari dalam rumah atau seseorang ang mereka sira. Atasanki. Dia menghamatiki sejenak lalu bertanya apa ada yang ingin kami jelaskan. Perusahaan tidak ikut kamper irisan pribadi, tapi kasus ini sudah mulai berdampak pada citra perusahaan. Mendengar itu kerongkong hangki terikat. Hina, marah, getir, semua berkamper atik. Tapi aki tahu jika aki marah saat itu semuanya akan semakin buruk. Aki menarik napas dalam-dalam. Berusaha agar suraki tidak bergetar. Beri saya waktu hari ini untuk menyelesaikan apa.
Semua ang tertulis di sana adalah fitnah. Saya akan memberikan jawaban ang jelas sebelum sore. Beliau mengangguk. Aki mengambil ponsel dan melangkah keluar. Telapak tanganku dingin sekali. Baru beberapa langkah dari Rian Hanaya ponselki bergetar. Nomor tidak dikenal. Firasatki birik tapi tetap kuangkat. Di seberang sana terdengar tawa sinis ang sangat kenal. Iti Rina. Dia sengaja mengganti nomor tapi suara nenek itu tidak akan bisa menipaki. Dia tidak berbasa-basi langsung ke internet dengan nada peneknya menangkan. Sudah dibilang minta maaf sama ibu tidak mau. Sekarang malikan. Jika ini adalah masa lalu mungkin aki akan gemetar ketakutan. Tapi detik itu juga kepalaki justru menjadi sangat dingin. Aki tidak berteriak atau membalas makian. Aki hanya bertanya dengan suara yang jelas. Kami pikir mencemarkan nama baik orang itu pintar. Di seberang sana dia tertawa lagi. Singkat tapi sangat menisik. Pintar atau tidak? Ang jelas mbak sudah mulai sekarang. Aki terdiam di detik lalu mengkikapkan satu kalimat ang membuatnya tertekan. Terima kasih ya. Aki bite kalimat ini untuk dijadikan bek. Telepon langsung ditutup. Aki menatap layar yang gelap. Sedikit beberki terasa dingin. Sejak melangkah keluar dari ruangan atasan, Aki sudah diam-diam menyalakan perekam suara. Tanpa biang waktu, Aki langsung mengirim rekaman itu ke seorang teman di bagian hukum perusahaan, sekaligus mengirim pesan ke seorang kenalan yang ada di bidang keamanan siber. Aki tidak mau lagi berdebat ala keluar ga. Mereka sudah menarik kerana pekerjaan, maka Aki juga akan menarik kekotoran mereka kerana hukum. Suara itu Aki hampir tidak bisa bekerja selain menenghi, tapi penantian itu tidak sia-sia. Hanya dalam 3 jam kenalanki menelepon. Suaranya singkat dan jelas. Ingaan itu menggunakan akan palsi yang baru dibuat, tapi alamat ibnaya bisa diletak. Berasal dari jaringan wifi di rumah mertuaki. Sementara foto-foto pribadi kita deteksi dikirim dari ponsel yang pernah tersinkronisasi dengan akan email Bima. Aki tidak di dalam mobil mendengarkan setiap kata dengan pengheng merinding. Deganki benar. Pelakunya adalah mereka. Malam itu Aki tidak menghindar. Begitu tiba di rumah, Aki langsung menuju ruang keluar ga. Mereka bertiga tidak di sana. Seolah sudah tahu Aki akan pulang dalam kondisi seperti apa. Wajah mereka antara menantang dan waspada. Aki tidak berbasa-basi. Aki meletakkan ponsel di meja, meminta rekaman suara. Selira ruangan hiening hanya suara Rina yang terdengar jelas. Sekarang malikan. Wajah Rina langsung pikat. Dia terhahap, mbak menyebaki. Aki tidak menggebrisnya, hanya melemparkan beberapa lembar kertas hasil kita ke atas meja. Laporan pelatakan sumber ingaan. Aki menatap mereka satu persatu. Suaraki pelan tapi dengan seperti baya. Pencemaran nama baik, pengambilan gambar pribadi secara ilegal, penyebaran berita bohong. Mau aku bacakan pasal dan gimana? Bima langsung berdiri mencoba merebut kertas di tanganki. Aki minder selangkah. Menatap liris ke wajannya dan menggeram sente Aki sekali lagi. Aki panggil polisi saat ini juga. Entah karena kata-kataki atau karena untuk pertama kalinya melihatki sama sekali tidak takut dia tertekan. Sementara ibu Lastre melihat situasi tidak menghentikan, langsung menghibah nada bikarannya menjadi lembut. Kita ini kan keluar ada apa-apa dibicarakan baik-baik. Aki langsung memutungnya, tidak memberinya kesempatan untuk berakting. Waktu kalian menganggap fitnah tentangki, apa kalian menganggapki keluar ga? Pertanyaan itu membuat saya si ruangan membeki. Aki bisa melihat dengan jelas. Ini adalah pertama kalinya Bima menanyakan wajah panik ang sesungguhnya. Tidak ada lagi sikap angke atau nada menggerainya. Ang ada hanya kebingungan di wajahnya.
Aki men gaan bulkimbole kertas iti dan berkata Texas, dalam 24 jam, hape sema ingaan koteri tibiat klarifikasi, dan milai sekarang jangan ada hang masuk ke kamarki lagi. Kalau tidak, aki ang akan biat laporan resmi. Tidak ada hang bisa menjawab. Mereka bertiga hanya didik di sana. Waya mereka kakesula tershikik. Intik pertama kalinaya sejak aki menjadi menanti, mereka menatap kibikan lagi sebagai perempuan ang hanya bisa diam tapi aki juga sadar betul pekilan ini mungkin hanya akan membiat mereka minder seenak. Tapi tidak akan cukup untuk membiat mereka sadar. Karena keserakan orang ang sudah terbiasa hidup dari yang orang lain tidak akan pernah mudah hilang. Setelah konfrontasi malam itu, hal ang paling membiat cemas bukanlah ancaman, melainkan keenangan. Selire keluarga suamiku mendadak diam seribu bahasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada lagi senderan ibu lastri, tidak ada lagi cemuan Rina demi makan. Bima juga tidak lagi marah-marah atau menenging soyang. Bagi orang luar mungkin ini pertanda baik, tapi bagi keenangan ini justru ang paling menakutkan. Aki sudah cukup lama hidup dengan mereka untuk tahu jika rumah ini senai, hanya ada dua kemungkinan. Mereka sedang menahan diri karena tidak berdaya atau mereka sedang merencanakan sesuatu ang lain dan melihat cara mereka bertiga berlalu lalang di rumah. Sesekali meliriki lalu berpaling. Aki yakin ini adalah kemungkinan kedua. Mereka tidak mengira. Mereka hanya menghibah cara menyerang. Ang paling kentara perubahannya adalah Bima. Setelah berhari-hari memasang waya dengan, tiba-tiba dia menjadi sangat lembut. Pulang kerja, dia membawakan bibir. Pagi hari dia menyiapkan segelas air hangat demi ya. Suatu hari saat aki baru keluar kamar, dia bahkan bertanya pelan, kamu sudah baikan. Jika ini terjadi beberapa bulan lalu, mungkin hatiku akan lelah. Aki pernah menjadi tipe perempuan ang mudah memaafkan hanya karena suami sedikit melinak. Tapi setelah semua ang terjadi, kelembutan ang terlambat ini tidak membiatki hangat. Malah, membiat penghengki merinding. Suatu malam saat aki sedang duduk di tepi tempat tidur, Bima masuk membawa semangkuk sup hangat. Dia meletakkannya demi ya, duduk di sampingki dan berbicara dengan suara ang sangat pelan kaya bicara ang selalu dia kenakan saat ingin membiat orang lain lelah. Sudahlah, kita lupakan saya semuanya. Kita mulai dari awal lagi. Kalau tegang terus begini, mas capek, kamu juga capek. Aki menatapnya. Jika ini adalah masa lalu, mendengar kalimat itu, mungkin air mataku sudah berlinang. Tapi malam itu, menatap pria ang pernah duduk diam membiarkan ibu dan adiknya menghinaki, aki hanya melihat sebuah tuapeng bari ang sedang dikenakan. Aki belum sempat menjawab. Keesokan harinya, giliran ibu mertuaki ang menghibah nada. Beliau memanggilki untuk minum teh yang Tommy. Suaranya manusia tidak pernah ada hari di mana beliau menyebutki benali. Beliau menghela napas, menghisap-isap letitnya dan berkata, ibu sudah tua, kadang kalau emosi suka salah bicara. Kami jangan dimasukkan ke hati, ayo. Aki menatapnya dan merasakan sebuah perasaan aneh. Bukan terhari, bukan juga puas, karena akhirnya beliau mau menghela, tapi waspada. Karena orang seperti ibu Lastre tidak mungkin berubah secepat itu, kecuali jika beliau sedang menginginkan sesuatu yang lebih besar. Perubahan sikap ang terlalu drastis inilah ang membiatki mulai memperhatikan setiap hal kecil di rumah. Dan aki menyadari sesuatu yang aneh. Bima sangat sering masuk ke ruang kerjaki, terutama saat dia pikir aki tidak memperhatikan. Awalnya hanya sekedar mengebrak abrik lemari melihat-lihat Mia, lalu keluar. Suatu hari saat aki selesai mandi, aki melihat lasi Miyaki sedikit miring. Di hari lain, tempikan berkas ang kisimpan rapi menjadi berantakan. Hal-hal kecil ang jika tidak waspada pasti akan terlewatkan. Tapi setelah semua ini, aki tidak berani menganggap remeh apapun. Aki memutuskan untuk melakukan sebuah tes. Malam itu, aki pira-pira lelah dan tidur lebih awal.
Aki sing khaya berkata pada Bima bahwa Aki sangat menghantuk. Lampi kamar padam. Beberapa saat kemudian Aki mendengar dia beranjak dari tempat tidur. Suara langkanaya sangat pelan. Aki tetap diam menunggu sampai suasana di luar kamar benar-benar hening, baru Aki perlahan turun dari tempat tidur. Menyisiri kegelapan, Aki kembali ke ruang kerja kesel di iyeng lorong. Pintunya sedikit terbuka. Melalui celah itu, Aki melihat suamiku sedang berdiri di depan lemari arsip. Tangannya memegang amplop kokelat berisi dokumen asuransi dan bekitaben gangki. Bukan kartu garansi atau tagihan listrik, tapi tempikan dokumen ang selalu kekensi di laatste paling atas. Aki terpaki hawa dengan menjalar de pinggangki. Bima ang mendengar suara samar langsung terkejut dan menoleh. Wayanaya pikat sesaat sebelum akhirnya dia memaksakan senyum. Mas lagi hari kartu garansi af. Kayaknya ibu bilang disimpan di sini. Aki tidak berkata apa-apa. Aki hanya menatap tajam ke tangannya. Amplop di tangannya itu dengan jelas tertulis dokumen bank asuransi. Kartu garansi af mana yang ada di dalamnya. Melihat ki diam, Bima semakin gegap. Dia biri-biri memasukkan kembali amplop itu ke tempatnya. Dia tersenyum lagi. Senyum hambar dan vangang ang justru membuatnya terlihat semakin mengerikan. Aki tetap tidak membuat keributan. Aki hanya menghangkik pelan lalu berbalik seolah tidak ingin memperpanjang masalah. Tapi malam itu juga saat semua orang sudah tidur, Aki diam-diam memindahkan seluruh dokumen asli, bekitabengan, polis asuransi, sertifikat properti, semua yang penting Aki kumpulkan, periksa satu persatu. Lalu menempatnya di tempat yang tidak akan pernah mereka ketahui. Tanganki bekerja cepat, tapi jantungki berdebar kencang. Aki tidak berani lagi mempercayai apapun sebagai sebuah kebetulan. Keesokan paginya saat Aki baru tiba di kantor, teleponki berdering. Itu isti sahabatki yang bekerja di bank dan sudah bertahun-tahun membantuki mengurus keuangan. Suaranya terdengar rahi. Aki mau nanya serius. Suamimi barisan datang ke sini nanya prosedur syarat kuasa rekening sama perubahan alih waris asuransi. Ayo, Aki. Terdidik kaki di kursi. Seluruh tubuhku terasa seperti bara saya disiram air es dari iyeng kepala sampai iyeng kaki. Aki berusaha menjaga suaraki tetap normal bertanya beberapa hal lagi. Tapi setiap kata yang diucapkan heste bagaikan sulit yang mengeras hatiku. Bima tidak hanya diam-diam menggeledah dokumenki. Dia bahkan sudah proaktif mencari cara untuk menaikkan yangki asuransiku. Semua aset atas namaki. Ja, de target mereka bukan logische kader 30 juta setiap bulan. Mereka sudah mulai mengencarseliere harta yang kiperoleh dengan susah payah. Suara itu Aki tidak langsung pulang. Aki tidak sendirian di dalam mobil di parkiran kantor untuk waktu yang sangat lama. Menatap orang-orang yang berlalu lalang, kepalaki terasa kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupki, Aki melihat wajah paling mengerikan dari pernikahanki. Mereka tidak hanya menganggapki sebagai mesin atm, mereka ingin merampas mesin yang sekaligus. Dan ketika pikiran itu muncul dengan jelas, Aki teringat kembali serangkaian kejadian aneh di masa lalu. Saat Bima menaiki menandatangani surat tanpa boleh kuasa, saat ibu mertuaki bertanya-tanya soal asuransi, soal sertifikat rumah, soal nanti kalau ada apa-apa, siapa yang jadi ahli warisnya. Putungan puzzle itu tiba-tiba menaati membuat kepalaki pening. Aki duduk di dalam mobil. Kedia tanganki mensingkeram seter. Di benakki hanya ada satu pikiran. Jika Aki terlambat satu langkah saya, mungkin ang mereka rampas bukan hanya yangki, tapi seluruh hidupki. Dan saat itu juga Aki tahu dengan pasti. Aki tidak bisa lagi hanya bertahan. Aki harus menyerang lebih dulu sebelum mereka memainkan kartu yang lebih besar. Suara itu juga duduk sendirian di dalam mobil dengan suara yang mendengar. Aki tahu Aki tidak bisa lagi terus-menerus bereaksi. Jika Aki terus pasif, Akilah yang akan kalah.
Bikan kalai dalam pertengkaran keliarga, tapi kalai dalam mempertaruhkan selire hidup pada orang-orang yang melihatki sebagai aset berjalan. Memikirkan itu, anehnya aki menjadi sangat tenang. Ketenangan ang dengan seperti saat seseorang sadar bahwa untuk bertahan hidup ia harus menairang lebe dele. Malamnya saat bilang aki tidak menaingkan sol dokumen. Aki juga tidak menatap Bima dengan tajam seperti hari-hari sebelumnya. Aki sengaja melinakan suaraki. Makan malam pen dengan suasana ang tidak terlalu tegang. Ibi mertua aki mengematiki dengan saksama. Bima awalnya tampak curiga, tapi setelah makan malam, raut wajahnya terlihat liega. Dia pikir aki sudah lelah dan takut sehingga ingin mencari aman. Orang seperti Bima memang begitu. Begitu lawannya sedikit melinak, dia langsung merasa menang. Beberapa hari berikutnya, aki mempertahankan sikap ang sama. Tidak ramah, tapi juga tidak membekakan suasana. Aki tetap bekerja, pulang tepat waktu, makan demi ang sama. Sikap normal inilah ang membuat kewaspadaan mereka perlahan menurun. Bima mulai berakting sebagai suami ang baik. Dia memiliki buah, sesekali bertanya, apakah aki lelah. Ibi mertua ki juga ikut melinak, tidak lagi menainde soal yang di depanki. Dan seperti deganki, ketika dia pikir aki sudah lengah, Bima mulai melansarkan aksinya. Suatu malam saat Hana ada kami berdua di kamar, dia tiba-tiba berkata dengan nada ringan, tapi aki tahu itulah yang sebenarnya dia pedulikan. Sayang, seandainya nanti kami kenapa-kenapa aset mi bagaimana? Maskan suami harus tahu juga biar bisa ikut mengiris. Aki sedang melipat pakaian. Mendengar kalimat itu, pengen kita rasa dengan. Tapi di luar, aki tetap dengan tenang merapikan pakaian di tanganki, lalu mengangkat kepala dan tersenyum sangat tipis. Aki juga sedang berpikir untuk menghatirnya kembali. Setelah sakit kemarin, aki jadi sadar hidup ini tidak ada hang tai. Mendengar jawabanki, Bima terdiam sejenak. Tapi aki melihat dengan sangat jelas matanya berbinar. Hanya sekejap. Tapi cukup untuk membuatki akan aki tidak salah lihat. Suami ang baik saat mendengar istrinya bicara sol tidak ada ang tai akan khawatir tentang kesehatan istrinya. Tapi Bima, ang pertama kali muncul di matanya adalah antusiasme seorang. Pemangsa ang melihat mangsanya lengah. Kilatan di matanya itu mengkonfirmasi segalanya. Deganki benar. Dan sekarang saatnya untuk memainkan permainan ini sampai akhir. Keesokan paginya aki izin keluar sebentar dengan alasan bertemu klien. Padahal aki menemui pengekeraki. Aki membawa semua daftar aset, polis asuransi, buku tabungan, dan sertifikat properti atas namaki. Kami berdiskusi selama hampir 2 jam. Aki meminta semuanya diperiksa ulang mengganti kata sande brankas. Memloker akses lama dan memperbarui nama alle waris di dokumen-dokumen ang perle. Selain itu, aki juga memintanya menyiapkan satu set dokumen ang mencatat semua perilaku keluarga suamiki. Mulai dari pencemaran nama baik, pelanggaran privasi hingga upaya diam-diam menfaritai tentang surat kuasa aset. Tidak berhenti di situ. Aki menghubungi seorang teman notaris dan memintanya membuat satu set dokumen palsu sebagai impan. Di sampulnya tertulis jelas judul-judul ang provokatif, pembagian aset, surat kuasa, perubahan alle waris. Tapi di dalamnya, selain beberapa lembar dokumen asli ang diselipkan dengan rapi, sebagian besar adalah kertas kosong ang sudah ditandai secara khusus. Aki membawa dokumen impan itu pulang dan sengaja meletakkannya di lasi ang paling sering digeledah Bima. Di sudut lemari, aki menambahkan sebuah kamera mini sekiran iyeng jari. Malam itu, aki pira-pira tidur lebih awal, tapi sebenarnya aki tidak tidur. Aki berbaring diam dalam kegelapan, mendengarkan setiap suara di rumah. Menjelang tengah malam, seperti deganki, Bima menelinap masa keriang-keriang. Aki tidak keluar untuk memergokinya. Aki membiarkan kamera merekam semuanya. Keesokan paginya saat aki membuka rekaman di dalam mobil, aki melihat dengan jelas setiap gerakan suamiki.
Dia membika lasi mengeliarkan dokumen impan iti, membasanaya halaman demi halaman, lalu mengeliarkan ponsel dan memutritnya berkali-kali. Selesai memutrit, dia mengetik sesuatu dengan cepat lalu menelepon. Suaranya awalnya tidak jelas, tapi bagian akhir rekaman cukup untuk didengar. Suara Bima sangat pelan dan tergesa-gesa. Bima sudah lihat. Benar, dia mau memindahkan semuanya ke nama orang lain. Kita harus bergerak cepat sebelum terlambat. Di seberang sana, suara ibu mertua kita terdengar. Bergetar karena panik, bukan karena khawatir. Kita tidak boleh biarkan dia lolos. Kalau sumber ini hilang, keluarga kita habis. Hanya dengan satu kalimat itu, semua ilisi terakhir di kepala Ki hancur. Ternyata dari awal sampai akhir, di mata mereka, Aki tidak pernah dianggap keluar. Aki hanyalah sumber dana tabung oksigen yang mereka tempangi. Aki duduk di dalam mobil, memutar ulang rekaman itu berkali-kali. Tangan Ki mensingkeram seter sampai memite, tapi kepala Ki lebih denken dari sebelumnya. Aki tidak lagi merasa sedih atau sakit hati. Ang ada hanyalah sebuah kesadaran ang tajam seperti pisau ang bari biasa. Jika mereka ingin menyebaki, maka Aki akan membiarkan mereka masuk ke dalam jebakan ang lebih besar di tempat terbuka di hadapan saksi akhir tidak ada lagi ang bisa menideki sebagai menanti ang menghada ada. Suara itu Aki sengaja berkata pada Bima dengan nada biasa. Akhir pekan ini Aki mau ajak keluarga makan bersama. Kita bicara baik-baik biar semuanya selesai. Cepat juga kalau begini terus. Mendengar itu wajahnya langsung gerah. Dia begitu gembira sampai tidak bisa menaikkannya. Bima pikir Aki sudah menaira. Ibu mertua Aki juga terdengar senang. Mereka pikir Aki sudah melinak dan akan mudah dibiak untuk menandatangani sesuatu atau setidaknya kembali menjadi mesin atmang pote. Tapi mereka tidak tahu makan malam akhir pekan itu bukanlah ayang perdamaian. Itu akan menjadi panggung di mana Aki akan membuka setiap tuapeng dewaya mereka di bawah surutan lampu di hadapan para saksi. Malam itu Aki menatap diriku di cermin. Mataki sudah berbeda, bukan lagi mata seorang wanita yang hanya bisa pasrah. Aki berkata pada diriku sendiri perlahan dan dengan, jika kalian ingin menggali lubang untuk menggeberki, jangan salahkan Aki. Jika Aki mendorong kalian masuk lebih dulu, Aki sudah siap. Jebakan sudah terpasang. Tengah menenghi mereka masuk dengan sendernya. Akhir pekan itu Aki bangun pagi-pagi sekali. Bukan karena antusias, tapi karena Aki ingin semuanya tertata rapi. Ketika orang sudah terbiasa melihatmu sebagai wanita yang hanya bisa menangis dan pasrah, cara terbaik untuk membalikkan keadaan bukanlah dengan berteriak, melainkan dengan bersikap tenang hingga membuat mereka merinding. Aki menyiapkan mie makan, menata piring dan sendok memasak beberapa lauk sederhana. Jebakan sudah siap, tinggal menenghi mereka masak. Seperti dehanki, Bima sangat gembira. Sepanjang pagi dia mondar-mandir, raut tegangnya hilang. Dia bahkan bertanya, berlimas panti. Sula peduli. Dia antusias bukan karena makan malamnya, tapi karena dia pikir ini adalah tanda Aki sudah melinak. Menjelang siang, dia menelepon Ibu Lastri. Bi, kesini ayo. Kirana juga mau bicara baik-baik biar rumah tangga damai. Selain Ibu mertua dan Rina, Aki juga sengaja menghendang dua orang bibi yang dilihat saat Aki diadili. Aki berkata dengan sopan, di keluarga sedang ada masalah. Bi, tolong datang agar ada orang tua yang menengai. Mereka langsung sedih mungkin karena penasaran. Dan Aki bitte rasa penasaran itu. Dengan adanya saksi, kata-kata Ki nanti akan penaya bobot tepat jam makan. Ibu Lastri masak dengan wajah semanis madi. Ibu kan sudah bilang suami istri itu selesaikan masalah di dalam kamar. Wajar kalau anak muda kadang emosi. Aki tersenai menyangkan teh, lalu menjawab dengan lembut. Ya, Bi. Hari ini sudah kumpul semua. Kita bicarakan satu kali biar tuntas. Aki melihat Bima sedikit terkejut mendengar jawabanku, tapi dia cepat-cepat mengendalikan diri.
Dia pikir semuanya masih dalam kendalinya. Kami semua didik. Baru beberapa menit Bima sudah membuka percakapan. Dia menghambilkan sepotong ikan inti binaya lalu menoleh ke para bibi sambil menghela napas. Sebenarnya kami hanya salah paham kisah bi. Kirana akhir-akhir ini kirang sehat, jadi emosinya tidak stabil. Aki meletakkan simpati. Suaranya terdengar kering, cukup untuk membuat semua orang menoleh. Aki menatap liris ke wajah Bima dan bertanya perlahan siapa yang tidak stabil. Aki atau orang yang diam-diam menggeleda dokumen aset istrinya di tengah malam. Kalimat itu membuat suasana membeki. Wajah Bima pikat pose. Ibu Lastri langsung menela membela putranya. Dia itu suamimu. Wajar kalau lihat surat-suratmu. Aki mengangguk. Suara Aki tetap datar. Melihat memang wajar tapi memutritnya mengkirim ke orang lain. Lalu berdiskusi bagaimana karenanya bergerak cepat sebelum alle warisnya diganti. Itu namanya apa, Bi? Selesai bicara, Aki mengambil speaker kecil yang sudah disiapkan. Aki menekan tombol pitar. Seketika suara Bima dan Ibu Lastri memeni riangkan angin. Bima sudah lihat. Benar, dia mau memindahkan semuanya ke nama orang lain. Kita harus bergerak cepat sebelum terlambat. Disusul oleh suara Ibu Lastri yang panik. Kita tidak boleh biarkan dia lolos. Kalau sumber ini hilang, keluarga kita habis. Aki tidak perlu melihat untuk tahu bagaimana perubahan wajah mereka. Tapi Aki tetap melihat. Aki ingin menyaksikan momen di mana wajah asli mereka dileciti oleh suara mereka sendiri. Wajah Ibu Lastri putih seperti kertas. Rina ternganga. Bima langsung berdiri. Tangannya terlihat ke arah speaker Shula ingin merebutnya. Aki mengebrak meja dengan keras. Didik. Untuk pertama kalinya Aki membentaknya. Selire meja terdiam. Bahkan Bima pun terpaki. Mungkin di benaknya tidak pernah ada gambaran diriku yang seperti ini. Rina yang pertama kali sadar dan mencoba membantah mereka diam-diam itu melanggar privasi. Aki menoleh padanya tersenaim dengan, lalu mencemarkan nama baik, memutri dokumen aset orang lain, dan menyebak orang lain. Itu namanya apa? Sopan santun. Salah satu bibi menatap Ibu Lastri dengan pandangan berbeda. Aki tahu kerahan sudah muncul di benak mereka. Bima melihat situasi membirik mencoba taktik lama. Dia merendahkan suaranya menatap Kisiola sangat terluka. Mas hanya khawatir sama kami. Makanya Mas bertanya soal aset. Kami sudah berpikiran birik tentang. Mas. Aki tidak menjawab. Aki membuka taski mengeluarkan setempuk foto dan meletakkannya sair. Foto Bima membuka lasi. Foto Bima mengeluarkan dokumen. Foto Bima memutrit setiap halaman. Foto Bima menelepon seseorang. Cukup untuk membuktikan ini bukan salah paham. Aki menatapnya. Khawatir pada istri tapi harus sembunyi-sembunyi seperti malang. Ang mas khawatirkan itu kalau Aki mati siapa yang akan dapat yang nayakan. Kalimat itu adalah tusukan terakhir. Kedua bibi terdiam, tidak ada yang membela lagi. Ibu Lastri gemetar, hanya bisa berkata lema, kami memfitnah. Aki menoleh padanya. Kali ini Aki tidak tersenyum. Aki hanya berkata sangat pelan, tapi istri membuat semua orang merinding. Ini baru permilan, Bi. Apa Ibu mau Aki lanjutkan ceritanya? Dan saat itu Aki melihat kepanikan yang sesungguhnya di mata mereka. Tapi Aki juga tahu ini belum pekilan yang paling telak. Begitu kalimat itu diucapkan, meja makan menjadi hening senayap. Aki menatap liris ke arah Bima. Wajahnya yang tadi pira-pira terluka kini berubah total. Rahangnya mengeras. Matanya memansarkan keserakan dan amarah yang sudah terlalu lama terpendam. Dia mengebrak meja dengan keras. Benar, Aki memang melihatnya. Lalu kenapa? Bima berteriak, kami itu istriku.
Yang minanti yuga jadi yang suamimi. Kalimat itu membuat para bibi terperangah. Mungkin mereka tidak menyangka Bima akan begitu terang-terangan merubah topengnail sendiri. Aki tidak tergiat. Aki hanya merasa hatiku semakin dingin. Aki menatapnya langsung. Ja, de waktu aki sakit, kalian panik karena takut kehilangan aliran dana 30 juta setiap bulan. Benar, kan? Ibi lastre mencoba menarik tangan Petranaya, tapi Bima menepasnya dengan kasar. Kisarakanaya sudah menghalakan akal saatnya. Dia meninjak liris ke wayaki. Jangan suksesi. Tanpa keluarga mas, kami mau menikah dengan siapa? Kami penaya yang harus menghidupi keluarga suami. Itu sudah atirannya. Aki tertawa. Tawa ang seseng genaya tapi terasa pahit. Atiran. Atiran kalian itu menerima yang sambil memaki pemberiannya benali. Rina ang didik de sebelanaya langsung panas. Jangan bicara sulambak ang menghidupi selire rima ini. Aki tidak mau berdebat lagi. Aki mengeluarkan setempek laporan rekening koran ang sudah disiapkan. Setiap barisnya sudah ditandai. Aki meletakkannya demi ya mendorong ke arah Rina. Mau dengar? Biar Aki bacakan supaya kami ingat. Tanpa menengi jawaban, Aki mulai membacakan satu persatu. Biaya rumah sakit ibi dan lale. Biaya renovasi warung ibi. 3 kali membayar linas itang kartu kredit mas Bima 7 bulan yang sewa kiosmi, modal isahami ang regi. Itang mas Bima ang dia pinjam diam-diam Aki ang bayar. Setiap kalimat ang kibacakan membuat waya Rina semakin pikat. Aki menatapnya atau perli Aki bacakan juga jumlah itang bisnis mi ang hahal lalu kami limpahkan ke kakakmi. Rina terdiam. Kedua bibi mulai berbisik-bisik. Suasana demi ya makan bikin lagi sekadar masalah menanti dan mertua, tapi sudah menjadi sesuatu ang ya lebih birak. Aki belum berhenti. Aki mengeluarkan surat konfirmasi dari bank dan meletakkannya di depan Bima. Dan ini bukti bahwa kami datang ke bank untuk menanyakan prosedur syarat kuasa rekening dan perubahan alle waris asuransiku. Mia makan membeki. Aki bersandar ke kursi dan bertanya perlahan, kami bersiap-siap untuk skenario ang mana. Aki hidup atau Aki mati? Tidak ada yang menjawab. Bima terdiam selama 2 detik. Lalu kemarahan membabi bita menghasainaya. Karena terpuyuk, dia mengkikapkan kalimat ang mungkin tidak pernah dia diha akan keluar dari militnail sendiri di depan banyak orang. Kami pikir kami akan hidup selamanya. Nasib orang siapa ang tai. Kalimat itu membuat selire Rian Han Hening mencekam. Bahkan ibi lastre pen pikat pasi. Aki tai beliau panik bukan karena kasihan padaki, tapi karena Petranaya sudah melangkah terlalu jauh. Anehnya, Aki tidak gentar. Aki hanya menatap Bima dan menjawab dengan suara ang sangat pelan, tapi yestre terdengar mengerikan. Benar, nasib orang tidak ada ang tai. Makanya Aki sudah menyiapkan segalanya, termasuk untuk skenario di mana suamiki berubah menjadi serigala. Kalimat itu mungkin adalah penghinaan terakhir bagi harga dirinya ang kumpang kemping. Bima menggeram dan mener yang ke araki, tangannya terangkat. Aki tidak menghindar. Aki hanya duduk diam karena Aki tahu Aki tidak perlu lagi menghindar. Tepat saat tangannya hampir mendarat, pintu rumah terbuka. Dia orang masuk. Ang sati adalah pengekaraki. Ang satunya lagi adalah seorang petugas dari aparat setempat ang senghaya kindang sebagai saksi. Melihat mereka, waya selire keluarga suamiki berubah total. Keberangkasan mereka lenyap. Mereka tidak menyangka bahwa makan malam ini bukanlah ayang perdamaian. Ini adalah sebuah pengadilan ang sudah dirancang langkah demi langkah. Menengge mereka masuk ke dalam perangkap, pengekaraki melangkah maju, duduk di kursi kosong dan berkata dengan tenang tapi tegas, semua ucapan dan tindakan dari tadi sudah kami rekam sebagai bukti. Satu kalimat itu cukup untuk membuatku melihat kehancuran di mata mereka. Tapi Aki tahu ini belum panggilan terakhir.
Karti as terbesar belum mainkan. Mendengar ikapan pengakaraki, ibi lastre langsung lemas. Beliau mengiba taktik na lahi menangis dengan suara parau. Kita ini keliarga, kenapa sampai bawa-bawa pengakara dan aparat. Kami mau mempermalukan selire keliarga ini. Aki menule memandang sekeliling Rian. Sofa tempat beliau biasa duduk angke. Lemare payangan ang pernah dibanggakan bima bahkan lantai ang kiboer untuk direnovasi. Lalu aki menatapnya kembali. Mali atau tidak, itu tergantung. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu dili kalian sedang berdiri di tanah siapa. Bima mengeritkan doi. Apa maksudmu? Aki tidak menatapnya. Aki mengeliarkan saat set dokumen lahi, lebih tipis dari ang tadi. Tapi aki tahu inilah pisau ang sesungguhnya. Aki meletakkannya demi ya. Rima ini bukan milik Mas Bima, bukan juga milik Ibi. Satu-satunya pemilik Rima ini adalah saya. Rian itu seperti meledak. Rina yang pertama kali bereaksi. Tidak mungkin. Rima ini dibeli atas nama kakak setelah menikah. Ibi lastre menatap kita berkaya. Sementara Bima berdiri membeki. Wayanaya ke lobby seperti orang ang ditelanjangi di depan imam. Aki mendorong dokumen itu ke arah para bibi. Yang mika 80% dari saya. Sesanya adalah sisilan beratas nama saya, Mas Bima. Waktu itu menandatangani perjanjian harta terpisah agar percaya disetuai karena namanya sedang masuk daftar hitam bank. Para bibi melihat dokumen itu dengan mata terbelalak. Bima tergagap. Tapi ini Rima ang kita tinggal bersama. Aki langsung memutungnya. Tinggal bersama bukan berarti ini milikmu. Dan kalaupun ini harta bersama, dengan semua ang sudah kami lakukan, kami pikir kami masih punya hak. Saat itulah Aki melihat sesuatu rente di wajah mereka. Selama ini mereka merasa berkuasa karena mengira tinggal di Rima putra mereka. Mereka merasa menjadi tuan Rima ang berak mengaturki. Kini ilisi itu hancur. Ibi lastre menule pada putranya. Matanya memera karena marah dan terina. Jadi Bima taisul ini. Aki menjawab untuknya. Tentu saya tahu. Dia bahkan pernah memun agar saya tidak menceritakannya pada Ibi. Takut kehilangan wibawa. Takut Ibi tahu kalau selama ini bukan putranya ang menafkahi istri, tapi istrinya ang menafkahi selire keluarganya. Kalimat itu bagaikan tamparan keras bagi Ibi lastre. Beliau menatap Bima dengan nanar. Sementara Bima hanya menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Tuapeng telang pengheng keluarga ang dia bangun selama bertahan-tahan hancur berkeping-keping. Aki menatap mereka satu persatu. Selama dia dan kalian tinggal di Rimaki, memakai yangki, lalu menaibitki benali, tidak ada yang bisa membantah. Pengakaraki kemudian mengeliarkan dokumen sisilan menanyakan setiap pembayaran yang kelakikan. Selama 14 bulan terakhir, hampir selire sisilan Rima ini dibayar oleh Ibi Kirana. Jika beliau berhenti membayar, aset ini bisa disita oleh bank. Ibi lastre terkilai di kersenaya. Tidak mungkin. Aki menatapnya dengan. Kenapa tidak mungkin? Ibi pikir selama ini siapa yang menghidupi siapa. Saat itulah Bima benar-benar panik. Dia tidak lagi berlagak punya kuasa. Dia melangkah maju, suaranya melinak. Kita bisa bicara baik-baik, kan sayang? Semuanya bisa dinegosiasikan. Aki menatapnya dan merasa leceh. Waktu kami membiarkan Aki disebut benali, apa kami berpikir untuk bernegosiasi? Bima terdiam. Aki tahu Aki sudah memenangkan separe permainan, tapi kartu terakhir adalah yang akan benar-benar membuat mereka gila. Mendengar kata negosiasi, Bima seolah menemukan harapan terakhir. Dia mencoba meraih tanganki. Kirana, kita bicara berdua saya di dalam air. Jangan diperbesar lagi. Dili mungkin Aki akan lelah. Tapi sekarang melihat tangannya, Aki hanya merasa jijik.
Aki mene pesnaya di depan semua orang. Tidak perlu bicara berdia, sejak lama kalian sudah mencoba pernikahan ini menjadi transaksi bisnis. Mereka pikir pikiran terberat sudah selesai. Mereka salah. Aki menoleh pada pengekeraki menghang geklale membika berkas ang paling tebal. Aki menatap Ibu Lastri, Rina, dan terakhir Bima. Melai beland depan bikan hanaya 30 juta ang berhenti, semia tanghan gaan ang selama ini Aki bayarkan inte keluarga kalian juga akan berhenti. Ibu Lastri tampak bengeng. Aki tidak memberi waktu untuk berpikir. Aki membacakan daftarnya. Obat-obatan dan biaya kontrol riten Ibu. Selama ini saya ang bayar. Aki meletakkan tempikan kaitan sedemia. Yang sewa kios Rina. Saya ang bayar per 6 bulan. Aki mendorong kontrak sewa ke hadapannya. Tiga sisilan terakhir itang kartu kredit mas Bima ang disembunyikan saya juga ang bayar. Vaya Bima sudah ke lobby. Tapi Aki belum berhenti. Dan itang pribadi mas Bima ang meminjam dengan menyaminkan nama saya pada kenalan kita. Saya juga tahu setiap fakta ang kingkap membiat vaya Bima semakin pikat. Ibu Lastri menatap putranya dengan ngeri. Rina membeki. Aki melemparkan semua bukti transfer dan pesan ke tengahnya. Aki bukan hanya menghidupi rumah ini. Aki menambal semua lubang ang kalian biat. Saat itulah Rina menangis. Bukan tangisan sandiwara tapi tangisan panik. Kalau mbak berhenti bayar sewa kioski mati. Aki menatapnya. Waktu kami ketikitan menaibati benale, apa kami memikirkan kiosmi iti? Rina terdiam. Ibu Lastri menoleh pada putranya, suaranya bergetar. Bima, itang mesebanyak iti. Untuk pertama kalinya beliau melihat vaya asli putranya. Tapi Bima ang sudah terpuyuk istri meledak. Dia berbalik pada ibunya. Kalau bukan karena ibu setiap bulan minta yang untuk pamer ke kerabat, Bima tidak akan begini. Kalimat itu bagaikan bom. Ibu Lastri menyerit. Kami laki-laki tidak berguna malah menyalahkan ibu. Ibu melahirkan untuk menghambal yang perempuan lalu menyalahkan ibu sendiri. Bima tidak mau kalah. Bima begini karena ibu dan Rina selalu minta ini. Itu selalu menuntut Bima untuk menjaga gengse. Rina ang sedang menangis langsung ikut kamper. Jangan salahkan Aki. Yang dari Mbak Kirana kan semua ikut menikmati. Hanaya dalam hitungan menit keluarga ang tadinaya kompak menairang kikine saling serang. Ibu memaki putranya membentak ibinaya, adiknya menyalahkan kakaknya. Semua kata-kata paling kuatir dan paling liar keluar. Aki hanaya didik diam menonton. Para bibi terpaki mungkin baru sadar betapa bisiknya rumah tangga ang mereka kira harmonis ini. Di tengah kekacauan itu, pengekeraki berdiri dan membacakan 2 surat. Pertama, surat pemberitaan penghentian semua bantuan finansial dari Ki. Kedua, surat permintaan agar Bima meninggalkan Rima dalam batas waktu ang ditentukan jika kami memasuki proses perceraian. Mendengar itu, Bima seperti orang gila. Kami tidak boleh melakukan ini. Kami menggeserki, Aki menatapnya. Hatiku tidak lagi bergetar. Tidak ada lagi marah, sakit, atau kasihan. Aki menjawab perlahan. Setiap katanya kuriskan dengan tajam. Bukan. Keserakan mila ang menggesermi. Kalimat itu membuat Ibu Lastri jatuh terdidik di lantai. Rina menangis histeris dan Bima berdiri di tengah riangan seperti orang ang baru saya kehilangan segalanya. Aki melihat pemandangan itu dan di dalam hati kita terasa sebuah kelegaan ang aneh. Kekira ini adalah akhir tapi tak de masa penaya sati babak penitip enteki. Setelah hari itu, Aki tidak lagi membuat keributan. Aki hanya melakukan satu hal ang seharusnya sudah kelakukan sejak lama. Aki mengkaitkan gugatan syar'i lengkap dengan semua bukti pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, rekaman suara, foto, dan dokumen kepemilikan aset. Bima terus mengebengeki.
Awalna memoon, lali men khancham, kemudian kembali memoon. Aki membasa semua pesannya tapi tidak menjawab. Orang tidak benar-benar menyesali perbuatannya. Mereka hanya menyesali kinten gaan aangelang. Suatu sore dia mening gekkie di depan kantor. Wayanaya kie metanaya merah. Kami melakukan ini sama saya dengan membineki, katanya. Aki menatapnya lama lalu menjawab dengan suara pelan. Bukan, Aki hanya berhenti menyelamatkannya. Itulah kalimat terakhir yang seseng genaya di antara kami. Karena hatiku tidak lagi merasa apa-apa. Tidak lama kemudian konsekuensi mulai berdatangkan. Kusina tutup. Itang bima ditahe oleh diet kolektor. Ibi lastre terpaksa menjual perhiasannya dan meminjam yang pada kerabat-kerabat ang sama ang dili mendengar ceritanya tentang menantu deraka. Tidak ada lagi ang percaya pada sandiwarannya. Pekilan terberat bagi ibi lastre bukanlah kehilangan yang, tapi kehilangan ilisi. Beliau harus menerima kenyataan bahwa putra ang dibanggakannya ternyata hanyalah bayangan ang hidup dari istrinya. Pada hari bima harus pindah dari rumah, dia berdiri lama di ruang tamu menatap sekeliling. Mungkin baru saat itu dia sadar bahwa tempat ang pernah dengan angke dia sebut rumahnya tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Sebelum pergi dia menatap masalah berai mas Aki menatapnya rasa sakit itu sudah hilang ang ada hanya kekosongan. Ang Aki sesali bukanlah pernikahan ini. Ang Aki sesali adalah kenapa Aki bisa begitu lama. Bima menendek lalu pergi. Pintu tertutup. Suara kunci berputar terdengar pelan. Tapi di dalam hatiku rasanya seperti ada sebuah beban berat ang terlepas. Rumah menjadi senai ang menenangkan. Malam itu Aki memasak untuk diriku sendiri. Hanya semangkuk sup, sayur rebus, dan sepotong ikan. Aki makan sendirian perlahan. Untuk pertama kalinya makanan sesederhana itu terasa begitu nikmat. Karena demikian makan itu tidak ada lagi ang menganggap pemberianku sebagai sebuah kewajiban. Tidak dapur ang terang, Aki merenung tentang tahan-tahan di mana Aki percaya pengorbanan adalah cara mempertahankan keluarga. Tentang kesabaranku ang disalahgunakan, Aki akhirnya sadar kebaikan itu tidak salah. Ang salah adalah memberikannya pada orang ang tidak tahu cara menghargainya. Keluarga sejati tidak dibangun di atas yang satu orang dan keserakan semua orang. Aki tidak lagi merasa menang atau kalah. Aki hanya merasa sadar, bebas, dan berhenti hidup sebagai bayangan lela ang hanya berusaha menenangkan orang lain. Ada pintu-pintu ang jika kita tidak punya keberanian untuk menutupnya, kita akan selamanya terperangkap dalam kegelapan. Dan bagi hari di mana Aki benar-benar keluar dari pernikahan ini bukanlah hari Aki menghajikan kegatan syar'i, tapi hari di mana Aki berdiri demikian makan disebut benali. Lalu dengan tanganku sendiri memitis aliran yang ang mereka anggap sebagai hak abadi mereka. Iya.